semuanya, ketemu lagi sama aku Nida. Dan di video kali ini aku mau sharing tentang sesuatu yang baru banget aku beli. Nah, by the way, yang pengen aku bahas kali ini adalah tas. Ini baru banget aku beli. Salah satu pembelian terbaik aku di tahun ini kayaknya. Karena baru-baru ini juga aku beli. Aku baru banget beli tas. Kalau kalian pernah lihat video aku di short sebelumnya atau mungkin belum pernah ngeliat, aku tuh punya background cerita yang aku tuh bener-bener suka banget sama tas yang punya banyak kompartemen. It's really helpful sampai aku ended up untuk menjual hampir seluruh koleksi tas aku yang pernah aku share dan ganti ke yang lebih memang aku pakai untuk lebih lama jangkanya, timeless. Nah, salah satunya backpack, karena kayaknya aku menghabiskan hampir 75% aku untuk bekerja dari Senin sampai Jumat, kadang juga di Sabtu sampai Minggu. Jadi lumayan sering banget pakai tas kerja ketimbang tas main. Kenapa? Karena banyak banget yang harus aku bawa, salah satunya ada laptop. Untuk tas yang aku beli ini adalah tas MAH, nyebutnya gimana ya, mah? Aku nggak tahu nyebutnya gimana. Setelah aku do some research, jadi ini tuh adalah tas dari Cina. Aku pikir awalnya dari Jepang karena bener-bener modelnya tuh kayak Jepang gitu. Terus ini tuh tasnya banyak ya tipenya sesuai kebutuhan kalian, makanya ini bener-bener direkomendasikan banget buat kalian yang kerjanya corporate atau yang nggak corporate pun bisa. Misalnya kalian mau beliin buat adik kalian yang lagi sekolah atau yang kakaknya lagi kerja atau buat diri kalian sendiri, ini bener-bener compact banget. Karena lately tas aku tuh tipikal tas yang lepek gitu loh, jadi dia nggak bisa stand out gitu karena tasnya tuh bukan tipikal tas yang tebel dan ngebentuk sendiri dengan bentuknya gitu. Nah, aku butuh banget tas yang bisa ngebentuk. Aku jadi lebih ngerasa safe aja dengan barang-barang aku, makanya aku beli ini. Kita buka dulu. First thing first, dari sekian banyak model tuh sebenarnya ini bukan salah satu model yang aku pilih. Ada model yang aku mau, cuman karena ada satu detail yang bakal aku jelasin di video ini, akhirnya aku memutuskan buat beli. Pertama, ini buka tutupan kayak begini tasnya itu. Terus dia tuh pas dibuka ada sleting kayak gini tuh, aman ya, nggak macet. Terus dia ada ini juga, jadi tasnya kelihatan lebih slim dan bawaan kita lebih aman. Masing-masing ada sudut kanan dan sudut kirinya. Tuh, lebih aman kayak gini. Lalu ada kompartemen luar lagi. Aku bisa taruh yang satu dan kayak ngambilnya pun gampang karena dia terbuka gitu, nggak ada resleting atau klipannya juga. Jadi harus berhati-hati dengan kompartemen kayak gini, lumayan tricky banget, makanya aku naruhnya cuman ID card aja. Lalu di bagian luarnya ini bener-bener foamnya tebel banget, makanya ini nyaman banget kalau dipakai seharian, berdiri atau nggak traveling, ini bener-bener rekomen banget. Terus ini strapnya adjustable. Ini dia salah satu hal alasan yang akhirnya aku mutusin buat beli, yaitu dia ada kompartemen tersembunyi di belakangnya. Ini tuh aku suka naruh buat HP, dompet, dan lain sebagainya biar sat-set. Karena dari dulu tuh aku selalu nyari bagian itu di setiap tas. Dan akhirnya aku finally nemuin, karena susah banget guys buat nemuin yang bagiannya belakangnya ada kayak begini. Setelah bagian luar, mungkin sebelum bagian ke dalam aku mau jelasin juga. Kalau buat ininya basic ya. Kanan kirinya ada buat kompartemen minuman atau hal lain. Kalau aku biasanya naruhnya sama hand cream karena biar saset, sama ada juga handphone strap kayak gini. Sebelahnya minuman. Cuman mungkin kekurangannya karena ini tuh dia bukan pakai karet, jadi buat botol minum aku yang ukurannya lebih besar itu jadi rada susah aja, lebih effort masukinnya. Makanya aku taruh botol minuman aku di dalam tas dan selalu make sure buat cek lagi botol, karena kalau tasnya waterproof itu, aku pernah nyobain tas aku yang sebelumnya, karena dia waterproof, ketika air tumpah tuh beneran tumpah aja gitu, jadinya ngembang di dalam tas dan itu bahaya banget. Jadi selalu make sure itu. Dan by the way, the good newsnya adalah ini juga tasnya anti air. Tas aku itu rata-rata anti air dan ini juga anti air, jadi bener-bener masuk semua kualifikasi yang aku butuhin. Kita lanjut ke bagian dalamnya ya guys. Tadi udah aku jelasin ada resleting dan ada klip bagian sini. Terus di bagian dalam ini, sebenarnya ini menurut aku basic.
karena menurut aku ini sebenarnya bisa lebih banyak lagi kompartemennya, tapi menurut aku ya ini masuk kualifikasi lah ya. Ada buat laptop sleeve, ini muatnya di 13 inch, ada yang ukuran buat 14 dan 15. Nanti kalian langsung cek aja di Shopee officialnya. Terus tapi di dalamnya juga ada yang di depan laptop sleeve-nya itu ada yang bagian resleting, itu buat naruh mungkin barang-barang berharga, jadi lebih rapih juga. Sama di bagian pinggirnya itu ada kompartemen terbuka, ada 2. Salah satu bentuk pertimbangan aku ketika membeli tas adalah aku harus punya kompartemen yang aku butuhin, yang hidden kompartemen kayak tadi aku jelasin, bagian depan dan bagian dalam itu penting. Cuman sebenarnya buat tas ini sebenarnya bukan tipikal yang kayak banyak banget kompartemennya, banyak banget yang bisa lebih dari itu. Tapi karena bentuk itu juga lumayan ngaruh di aku tuh do some research, there are many of research dan pertimbangan kayak gimana ketika di-try on sama orang, gimana ketika ditaruh di bawah, gimana dipakai dailynya, itu tuh aku jadi penilaian juga di stylenya, itu penting banget buat nge-styling ini ya. Jadi salah satu pertimbangannya adalah bentuknya, itu benar-benar penting banget ya aku, dan itu bentuknya di aku tuh bener-bener yang aku butuhin banget. Tentu dengan pertimbangan beberapa ukuran lainnya, ada yang ukuran lebih besar kayaknya kurang cocok di aku, tapi ini ukurannya menurut aku ukuran yang paling normalnya di aku. Nah, ada salah satu merek MAH atau MAH ini yang lain yang aku pincut sebenarnya, karena nggak ada beginiannya. Aku sebenarnya kurang suka lidah begini karena sebenarnya kayak udah gitu. Nah, aku punya rekomendasi kalau kalian mau beli merek sejenis dan kalian mau beli juga rekomendasinya yang simple juga. Ini lucu kan, ini aku suka banget, aku bener-bener ngincer banget, bahkan aku pengen banget warna ini. Cuman kayak apa ya, pertimbangannya seingat aku tuh dia tuh nggak ada kompartemen tersembunyi di belakangnya. Itu sebenarnya gak tau ya penting gak penting, cuman menurut aku tuh penting aja gitu. Akhirnya aku mutusin beli tas ini. Jadi segitu aja sih video aku kali ini. Mungkin di next videonya aku bakal rekomendasiin lagi barang-barang lain dari hasil penemuan aku yang melakukan banyak research. Menurut aku itu sangat penting banget buat pertimbangan kalian untuk membeli. Selebihnya mungkin nanti kita bahas lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video lainnya, bye bye.